mungkin nggak hanya bagi-bagi makanan berbuka puasa, mungkin aksi-aksi sosial seperti itu juga bisa dilanjutkan nanti ya setelah bulan Ramadan. Betul. Karena misalnya mungkin bagi-bagi apa, nanti ada seragam sekolah karena betul, memasuki waktu sekolah kan. Sebentar lagi anak Evannya juga masuk sekolah ya. Ya. Jadi seragam sekolah paling sangat Paling diingat. dibutuhkan. Seragam, buku-buku sekolah. Tapi kalau tadi kan kita sudah melihat Tiffany, jalan-jalan ke Kanada melihat bagaimana ternyata Kanada itu salah satu negara yang muslim friendly sekali gitu ya, terutama bagaimana mengakses tempat-tempat beribadah. Nah, bagaimana sih kalau suasana bulan suci Ramadan tapi di Cina Taipei atau di Taiwan? Nah, kita sudah terhubung dengan Mas Tri Wijaya Natakusuma, warga negara Indonesia yang saat ini berada di Taoyuan di Taiwan. Oke, Mas, nama lengkapnya Mas Lalu Triwijaya Natakusuma. Oke. Mas Lalu ini Ramadan pertama Mas Lalu ya yang ada di Taiwan ya? Betul Mbak Tiffany. Oke, Mas, boleh dong diceritain, di-share ke kita gimana sih pengalaman Ramadan atau menjalankan puasa kurang lebih udah lewat 2 minggu nih. Apa yang dirasakan di Taiwan? Iya, alhamdulillah Ramadan pertama Mbak ya di negara orang memang perlu diketahui memang di Taiwan ini waktunya tidak beda jauh dengan di Indonesia. Karena kurang lebih puasanya 15 jam ya, 15 jam bedaan. Jadi mulai sahur sampai dengan berbuka, kemudian cuaca ya memang sedikit ekstrim, panas. Oh, panas ya Mas? Sudah lagi summer, betul. Sekarang sudah lagi summer sehingga cuaca memang panas, tapi alhamdulillah minggu ini hujan terus ya Mas. Oke, kalau tadi bilangnya durasi berpuasa tidak terlalu jauh berbeda lah ya dengan di Indonesia. Tapi yang saya yakin pasti juga jauh beda adalah rasanya. Gimana dengan masyarakat beradaptasi dengan masyarakat lokal, masyarakat Taiwan begitu yang di sana kebanyakan ke minoritas Muslim pastinya, dan juga mungkin agak kesusahan untuk mendapatkan bukan mendapatkan takjil saja, tapi pasti mendapatkan makanan-makanan halal yang ada di sana. Gimana tuh Mas? Atau mungkin ada tempat-tempat yang khusus memang jadi daerah Muslim juga kah di sana? Seperti Chinatown versi Muslim gitu ya? Iya, jadi mungkin perlu kita ketahui Muslim di Taiwan itu dari jumlah total penduduknya sekitar 60.000 ya, data terakhir dari Asosiasi Muslim Cina. Jadi yang banyak tertolong kita sebenarnya dari teman-teman BMI, ya buruh migran Indonesia yang jumlahnya kurang lebih 250.000. Ini tersebar mulai dari Keelung ya sampai dengan Kaohsiung, wilayah utara sampai selatan Taiwan. Nah, ditambah dengan teman-teman pelajar Indonesia yang kurang lebih 5.000. Jadi sebenarnya kalau dikatakan tadi dari usaha sulit untuk mencari dan sebagainya, mungkin rasa tidak begitu ya, karena memang di setiap wilayah gitu ya, itu selalu ada kegiatan Pak. Karena memang di Taiwan itu ada 7 masjid besar yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian kita juga banyak organisasi masyarakat, khususnya yang didirikan oleh teman-teman BMI gitu ya, seperti daerah wilayah, berdasarkan wilayah. Kemudian juga ada dari PCINU, PCIM gitu, dan juga dari atas pemerintahan. Nah, itu yang banyak istilahnya bersinggungan dengan kami, sehingga menurut kami selama masih ada mereka-mereka yang satu kampung dengan kita gitu ya, artinya kita masih bisa sama-sama merasakan gitu ya, suka bareng, bagi takjil sebagainya, kita jalanin bareng-bareng gitu. Nah, saya mau tanya nih Mas, tadi menyambung karena banyak sekali warga masyarakat Indonesia di sana, TKI-nya saja atau BMI-nya ada 250.000-an lebih di sana ya, belum pelajarnya lagi. Suasana keindonesiaan apa yang paling terasa yang Mas Tri bisa dapat gitu di Taiwan dengan warga negara Indonesia di sana? Jadi tidak hilang rasa Indonesianya gitu meskipun berpuasa jauh dari tanah air. Iya betul, jadi terutama karena di setiap kampus, kalau kita ngomong di teman-teman belajar itu hampir setiap hari kita adakan buka bersama Mas. Jadi kajian iftar gitu ya, Ramadan setiap sore gitu kita adakan di setiap kampus. Kemudian juga rekan-rekan BMI. Jadi kalau misalkan saya kasih gambaran, kita datang ke Taipei Main Station, itu sudah rame banget, ketemu orang jilbaban gitu ya, udah kumpul semua di hall-nya itu, wah ini pasti Indonesia gitu ya. Ternyata memang buka bareng dan sebagainya itu kumpul di Taipei Main Station kebanyakan. Oke.
Mas, kalau misalnya untuk warga Indonesia begitu, apa yang biasanya mungkin jadi agenda rutin yang dilakukan di selama bulan Ramadan? Ada agenda apa sih? Mungkin ada kumpul-kumpul bersamakah? Atau mungkin ada di stay misalnya di KBRI? Dan nanti ketika Lebaran, kan Lebaran tinggal sekitar 1 minggu lagi nih. Apa ada kegiatan atau agenda apa? Iya, kalau kita banyak Mbak. Banyak yang saya katakan tadi, karena kita banyak organisasi masyarakat ya berbasis keagamaan, seperti saya katakan tadi PCINU, PCIM, dan tadi saya katakan perlu dikoreksi, kita tidak punya KBRI di sini ya, karena tidak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dan Taiwan, hingga bahasanya atas ke perdagangan. Jadi tiap sore itu kita kadang gabungan antara teman-teman ormas tadi, kemudian dengan KDI ya, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia, sebagai takjil Mbak. Jadi waktu tertentu kita bagi takjil ke teman-teman BMI di payment station dan sebagainya. Takjilnya itu apa Mas Tri? Kalau bicara mengenai takjil itu takjilnya apa? Sama seperti di Indonesia nggak ada kolak, bubur candil seperti itu? Ada? Jadi banyak rekan-rekan BMI itu yang buka catering Mas di sini. Justru usaha catering? Iya, jadi karena kita kan susah biasa nyari makanan yang halal ya. Karena memang susah banget di Taiwan nyari halal di hanya spot tertentu. Ya kita kadang udah tolong teman-teman rekan BMI. Jadi kadang-kadang rekan-rekan pelajar itu pesan ke rekan-rekan BMI, misalkan nasi rendang, nasi apa, nasi pecel, sebagainya tuh mereka welcome dan kita mudah mendapatnya di situ malah. Untuk ngobatin rasa kangen itu ya, rasa Indonesianya itu. Tapi yang catering itu yang pesan makanannya orang Indonesia aja, atau mungkin ada orang-orang lain yang juga dari negara lain, atau mungkin masyarakat lokal? Kan biasanya masakan Indonesia ini cita rasanya kayak akan rasa gitu, kayak akan bumbu rempah. Spicy. Iya, kalau kita ngomong warga negara lain memang ada beberapa ya, termasuk yang banyak itu teman-teman Pakistan, India itu kan hampir sama kayaknya. Jadi yang spicy gitu banyak sebenarnya. Kita sering menemukan di masjid-masjid, Mbak. Kadang buka bersama gratis itu sering banget gitu kan. Terutama rekan-rekan dari Pakistan itu biasa menyediakan, membagi-bagi juga. Mas Tri, tadi kan kalau Mas Tri sudah mengatakan sebenarnya tidak terlalu sulit ya menjalankan ibadah puasa di sana karena durasinya juga mirip, kemudian banyak mengakses makanan-makanan halal dan cita rasa Indonesia juga gampang, banyak juga warga negara Indonesia di sana. Tapi kalau kita bicara mengenai tantangan apa yang paling berat yang dihadapi oleh Mas Tri dan juga warga negara Indonesia yang berpuasa di sana selain mengakses makanan halal itu sebenarnya? Tantangan ya. Apakah harus jalan kaki kemana-mana jadi lebih cepat aus gitu? Dahaga itu kan ya standar Mas ya. Memang kalau saya pribadi melihatnya mungkin yang tantangan cukup berat lebih kepada menahan hawa nafsu, pandangan mata Mas. Wah. Pandangan mata atas? Karena kita tahu Taiwan ini negara bebas ya. Jadi negara bebas ya, kebetulan lagi summer gitu. Datang ke Taipei gitu, semua pakaian serba ini gitu ya, kita ya banyak istighfar aja. Termasuk pandangan mata sama jajanan-jajanan yang ada di sana juga mungkin ya. Karena Taiwan kan itu banyak street food snack ininya rajanya street food itu ya. Iya, betul. Oke, baik, terima kasih Mas Lalutri Wijaya sudah bergabung dengan Connected Ramadan hari ini. Selamat sahur, selamat menjalankan ibadah puasa hari ini, semoga lancar. Salam untuk teman-teman yang ada di sana juga. Ternyata gampang juga ya mengakses rendang, mengakses masakan-masakan Indonesia. Ternyata buruh migran di sana ini loh, ekonomi, catering. Rekan-rekan saudara-saudara kita buruh migran di sana tidak hanya bekerja di sana, tapi juga bisa menyiasatinya, cari uang tambahan dengan cateringan seperti itu ya. Menarik Bung, kalau di setiap negara ada usaha-usaha seperti itu jadi ajang promosi yang gampang untuk mempromosikan makanan Indonesia. Harusnya para diplomat kita misalnya KBRI atau atas perdagangan atau konjen gitu di sana itu memfasilitasi hal-hal seperti itu ya. Jadi buat orang-orang Indonesia yang kangen masakan Indonesia, susah nyari makanan halal misalnya, itu bisa difasilitasi dengan membuat nggak usah gratis lah ya, catering aja gitu. Di Den Haag banyak juga yang kayak gitu. Kalau Belanda sih jangan khawatir, apa yang kita dapat di sini semua bisa dapat di Belanda. Bisa di setiap negara akan seperti itu. Oke.